adanya firman ini juga ada videotron, mungkin saudara-saudari jadi lebih jelas dengan melihat firman-firman yang disampaikan. Semoga saudara-saudari mendapatkan kebenaran yang lebih terang ya. Amin. Sebelumnya kita baca beberapa firman Tuhan, mulai dari 1 Petrus pasal 5 ayat 8 sampai 9a. Kita baca sama-sama. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Amin. Lawanlah ia dengan iman yang teguh. Amin. Yakobus pasal 4 ayat 7. Kita baca sama-sama. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari dari hadapanmu. Amin. Tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis. Amin. Efesus pasal 4 ayat 27. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Yang terakhir 2 Korintus pasal 2 ayat 11. Supaya iblis jangan memperdaya kita sebab kita tahu apa maksudnya. Amin. Ini adalah beberapa firman Tuhan yang sangat penting ya untuk kita mengenal bagaimana kita bisa melawan iblis. Amin. Sebelum kita masuk ke dalam beritanya ya, kita mengklarifikasi dulu, siapakah itu iblis? Dan iblis yang manakah yang sedang kita bahas kali ini gitu ya. Saudara-saudari, mungkin saudara-saudari pernah bertemu dengan orang-orang yang jahat ya. Orang-orang yang jahat, orang-orang yang akan jahat kepada kita. Seringkali begitu kita melihat tampangnya kita udah takut ya. Betul. Melihat tampangnya juga waduh, udah takut gitu kan. Tapi sebenarnya lebih takut tampangnya atau takut perbuatannya? Ya? Yakin perbuatannya, bukan tampangnya. Tampangnya nggak bisa ngapa-ngapain, tapi perbuatannya bisa mencelakakan kita. Betul nggak? Amin nggak saudara-saudari? Jadi jangan takut dengan tampang orang jahat, tetapi takutlah dengan perbuatannya. Tetapi saudara-saudari, terhadap iblis, terhadap setan, kita malah lebih takut tampangnya. Waduh, takut kalau ketemu setan gitu ya. Lebih takut sama tampangnya. Tetapi kita lupa perbuatannya lebih menakutkan. Dan apa yang kita ceritakan di sini adalah bukan menceritakan mengenai tampangnya. Ya. Saya nggak menceritakan itu, tetapi bagaimana si iblis ini berbuat terhadap diri kita. Itulah yang sedang kita bicarakan di sini ya. Amin. Ya, iblis itu disebut Satan ya. Di dalam Wahyu pasal 12 ayat 9. Ya, asal mulanya adalah grup ciptaan Tuhan ya, atau penghulu malaikat yang sebermula. Kemudian dia meninggikan diri, memberontak dan akhirnya menjadi dikutuk oleh Tuhan dan menjadi setan yang adalah lawan Allah. Itu asal mulanya. Kemudian dalam bahasa aslinya Satan itu ya, dalam bahasa aslinya Satan itu adalah penentang, yakni seteru. Jadi kalau yang menentang Allah dia adalah Satan. Ya. Dan sampai dengan saat ini ia selalu menentang usaha Allah. Ia pun berusaha memusuhi anak-anak Allah. Itulah si Satan ya. Yang dulunya adalah penghulu malaikat, jatuh menjadi Satan dan saat ini dia terus menentang usaha Allah dan juga berusaha memusuhi anak-anak Allah. Dan usahanya ini ya bukan hanya bekerja di luar, tetapi juga bekerja di dalam diri kita. Kita mungkin coba gali ya, bagaimana usaha Satan ini, usaha si iblis ini bekerja di atas diri kita. Amin. Kita mungkin tahu ya, saudara-saudari, bahwa manusia itu terdiri dari 3 bagian. Tubuh, jiwa, dan roh. Ya, ada tubuh secara fisik, ada jiwa, pikiran, tekad, emosi kita, itu adalah jiwa kita. Dan ada roh yang ada di dalam diri kita, yang salah satunya adalah hati nurani. Amin. Nah, kondisinya di dalam jiwa kita ya,
Satan itu bekerja di dalam, salah satunya di dalam pikiran kita. Jadi jangan berpikir Satan itu tidak bisa menjamah pikiran kita. Dia tuh bisa bekerja lewat pikiran kita. Nah, bagaimana siasat ya dari godaan si iblis ini terhadap diri kita? Dia istilah kata siasat ya di dalam firman Tuhan dikatakan siasat, dalam bahasa Yunaninya adalah alasan-alasan, argumen-argumen atau hayalan yang ada dalam pikiran kita. Itulah yang dikerjakan oleh si iblis di atas diri kita. Seringkali pemikiran-pemikiran yang seharusnya bukan pemikiran kita datang timbul sehingga kita memikirkan sepertinya itu pikiran kita. Padahal itu adalah tipu daya muslihat si iblis. Jadi yang pertama, si iblis itu bekerja lewat hayalan-hayalan pikiran kita. Misalkan ada orang, misalnya ya ini, ada orang biasanya teman baik gitu kan, saat itu cemberut sama saya. Mulailah berpikir yang aneh-aneh. Padahal cemberut itu bisa jadi bukan sama saya. Tetapi mulailah pemikiran itu, kenapa ya si itu cemberut? Wah kayaknya gini, kayak gitu. Soalnya kemarin gini, wah terus. Sampai akhirnya pikiran itu benar-benar seperti pikiran kita. Padahal itu pikiran dari si Satan. Ya. Jadi yang pertama adalah siasatnya adalah lewat pikiran kita, hayalan kita, alasan-alasan yang ada dalam diri kita, yang bekerja dalam pikiran. Nah, saudara-saudari, kita perlu tahu ya, kita ini ya seharusnya tidak memberikan pikiran kepada si iblis. Karena pada dasarnya iblis itu tidak berdaya untuk mengontrol pikiran kita. Nah, ini perlu kita ketahui ya. Iblis itu tidak berdaya untuk mengontrol pikiran kita. Yang bisa mengontrol adalah diri kita sendiri. Nah, tapi seringkali kontrol itu diperdaya oleh si iblis. Mungkin kita coba baca ini yang di bold ya, yang tulisan Anda, kita baca sama-sama. Anda tidak dapat menghalang-halangi burung berterbangan di atas kepala Anda, tetapi Anda dapat menghalang-halangi untuk bersarang di atas kepala Anda. Maksudnya adalah apa? Kita kan nggak bisa nih burung berterbang di sini, sana, kita halang-halangi agak sulit gitu kan. Tetapi kalau nemplok di kepala kita, kita bisa tepis gitu kan. Ya, demikian pun pekerjaan si iblis. Pekerjaan si iblis bisa dengan berbagai macam hal, ya, berbagai macam hal untuk kita tuh mulai memikirkan hal itu. Mulai dari ada masalah keluarga, masalah pekerjaan, masalah teman, ada yang ngebautin kita gitu kan. Itu adalah hal-hal yang di luar. Tetapi terhadap masalah itu kita tidak bisa berdaya untuk mengatur itu, betul nggak? Karena itu adalah hal-hal yang di luar kita. Tetapi saudara-saudari, seringkali hal-hal itu mengganggu pikiran kita. Sehingga kita mulai kepikir, waduh si itu cemberut sama saya. Wah kayaknya saya bersalah dan ini dan itu dan sebagainya. Jadi sebenarnya yang problem itu adalah kita memperbolehkan masalah itu hinggap di pikiran kita. Jadi masalah ya ada di sekeliling kita. Tetapi kita memperbolehkan pikiran itu hinggap di pikiran kita. Nah, itulah masalahnya. Padahal kita sendiri bisa mengontrol pikiran kita. Jangan memikirkan hal itu. Gitu ya. Ngerti ya maksudnya ya? Jadi kalau masalah yang masalah pekerjaan, masalah keluarga, masalah orang, itu tuh nggak bisa kita kontrol dari luar. Tetapi yang bisa kita kontrol adalah pikiran kita. Amin ya, saudara-saudari ya. Nah, kemudian si pikiran tadi gitu ya, pada dasarnya mendapat input dari mana? Dari mata kita, dari pendengaran kita, dari hal-hal yang di luar itu lewat indera kita. Sehingga pikiran itu mulai terangsang untuk mengikuti mata kita. Terangsang untuk mengikuti pendengaran kita. Saudara-saudari mungkin tahu ya, kalau saudari kan
waduh kalau denger gosip, waduh, gitu kan. Nah, jadi problemnya adalah bagaimana respon kita terhadap hal-hal tadi. Hati-hati dengan pendengaran kita, saudari-saudari ya. Kemudian kalau saudara dengan mata kita, wah ngelihat kekayaan, wah ngelihat ini, ngelihat itu. Mulailah kita, pikiran kita terus fokus kepada apa yang kita lihat. Baik yang kita dengar, yang kita lihat, ada yang sifatnya positif, ada yang sifatnya negatif. Ketika yang sifatnya negatif, kita mulai nih, pikiran kita terfokus kepada apa yang kita lihat, pikiran kita terfokus kepada apa yang kita dengar, mulailah saat itu kita dirongrong oleh pekerjaan si iblis. Hati-hati saudara-saudari dengan mata kita dan telinga kita. Bahkan beberapa kali ya, ada saudara-saudari bicara nih, si ini teh gini, gitu. Ini nih hanya cerita aja pengalaman saya sudah udah kabur aja, nggak mau dengar. Karena ketika kita dengar kadang-kadang mikirnya ya mulai ke sana gitu. Kalau kita dengar, jadi ketika ada sesuatu yang negatif, udah kita lewat aja, jangan kita hiraukan. Kemudian, ini nih zaman teknologi gitu kan, pakai gadget, wah banyak macamnya gitu kan, lagi browsing ini, browsing itu, wah banyak yang sepintas menggoda kita. Jangan berhenti di situ, cepat skip, ganti yang lain. Karena apa? Karena pikiran kita tuh mudah sekali dialihkan dengan hal itu. Amin nggak saudara-saudari? Caranya adalah hindari, ya, kuduskan mata kita, kuduskan telinga kita. Sehingga pikiran kita, amin, bisa dikuduskan. Amin ya. Nah, amin. Kemudian hal yang lain, seringkali kita ya saudara-saudari, ketika kita berpikir ada masalah, ya masalah si ini, kelihatannya cemberut sama kita gitu kan, terus udahlah, nggak usah dipikirin gitu kan, udah nggak usah dipikirin. Terus kita mikir lagi, bener nggak ya? Kalau di sini kan dikatakan iblisnya udah pergi belum? Atau dengan kata lain, bener nggak ya si itu tuh nggak masalah sama saya? Terus saja dipikirin. Itu juga menjadi celah si iblis bekerja di atas diri kita. Ketika ada masalah, kita tidak fokus kepada hal itu, kita singkirkan sehingga kita tidak terjerumus ke dalam hal itu. Nah, ini sedikit saudara-saudari tips ya. Kita coba ada sedikit contoh aja ya. Saudara-saudari bisa lihat gambar di sini. Gambar apa ini? Gajah ya. Ada berapa gajahnya? 2. Kakinya berapa? Hah? Gajahnya 2, kakinya 4. 8. Loh, kok kakinya 8? Ya. Ingat ya gajahnya, benar-benar detail. Ya, ingetin ada gadingnya, ada belalainya. Oke, saudara-saudari tutup matanya. Tutup matanya, saudara-saudari, bayangkan gajahnya, ada kakinya 4 masing-masing, ada belalainya, dan lain-lain. Sudah membayangkan? Kebayang ya? Kebayang saudara-saudari? Oke. Sekarang masih tutup matanya, coba lupakan gajah tadi. Lupakan gajah tadi, lupakan yang ada belalainya, lupakan yang ada kakinya, lupakan tadi berdua, lupakan. Ya, buka mata. Ada yang berhasil melupakan? Hah? Enggak bisa. Tambah kita, lupakan yang ada belalainya, lupakan yang ada kakinya. Wah, tambah kelihatan belalainya, tambah kelihatan kakinya, gitu kan? Betul enggak? Demikianlah pikiran kita ketika kita mengatakan lupakan seseorang membenci saya, lupakan ini, lupakan itu. Semakin pikiran kita melihat itu. Karena ketika kita mengatakan melupakan, ya pikiran kita lagi di situ gitu kan. Betul nggak? Apa yang harus kita lakukan? Amin. Nah, kita lihat nih ada semut sekarang ya. Yang kedua. Lihat semut dengan baik-baik, kakinya berapa?
Ya, 3. Oh, 6. Oke. Kakinya 6, ada apa? Signalnya ya. Perhatikan baik-baik gitu kan. Pejamkan mata, pejamkan mata. Bayangkan semut tadi kakinya berapa? 6. Terus ada apanya? Ada antenanya gitu kan, warnanya hitam dan merah. Gajahnya hilang nggak? Hah? Ya, ya, udah, buka matanya. Gajahnya hilang nggak? Hilang, sekarang jadi semut gitu ya. Ya, itu sedikit games aja ya, hanya pemisalan. Maksudnya apa saudara-saudari? Kita tidak bisa melupakan sesuatu dengan kita berusaha untuk melupakan hal itu. Tetapi pikiran tuh pola kerjanya adalah pikiran selalu terus bekerja. Apa yang harus kita lakukan? Alihkan pikiran kita. Ya, alihkan pikiran kita. Nah, maka dari itu firman-Nya mengatakan, berpikirlah positif. Pikirkanlah hal-hal yang ada di dalam surga. Jangan memikirkan hal-hal yang negatif. Jadi upaya kita adalah bukan memikirkan untuk melupakan itu, tetapi pikirkanlah hal-hal yang positif. Amin nggak saudara-saudari? Amin ya. Kita baca Filipi pasal 4 ayat 8. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Amin. Ingatlah firman ini. Pikirkanlah hal yang positif di dalam firman ini. Amin nggak saudara-saudari? Amin ya. Jadi jangan mengungkit-ungkit masalah negatif. Kembali, pikirkanlah hal-hal yang positif. Amin ya. Nah, kita udah punya tipsnya nih, gitu kan. Kalau melihat hal-hal negatif, cara melupakannya adalah pikirkanlah hal-hal yang positif. Amin? Amin. Ya. Nah, jadi kesimpulannya, yang pertama, harus menolak pikiran-pikiran yang berasal dari si iblis. Dengan cara kita jangan membiarkan kita menyentuh hal-hal negatif. Telinga kita, mata kita, sehingga pikiran kita jernih. Kemudian jangan terlalu menghiraukan kalau sudah sempat lewat di pikiran kita. Amin nggak saudara-saudari? Itu terkait dengan pikiran manusia ya. Nah, kembali kepada tubuh, jiwa, dan roh tadi. Yang pertama, iblis menyerang lewat pikiran manusia. Yang kedua, saudara-saudari, amin, dia bisa menyerang lewat tubuh kita. Ya. Jadi di dalam firman Tuhan ada beberapa orang yang sakit dan Tuhan menyembuhkan lewat menengking si iblis. Karena beberapa penyakit bukan hanya karena bersifat medis, tetapi karena pekerjaan si iblis. Untuk hal itu, saudara-saudari, kita perlu meminta kepada Tuhan. Ketika kita sakit, gitu kan, baik itu medis maupun non medis, serangan dari si iblis, kita minta kepada Tuhan. Bahkan kalau kita merasakan kita nggak ada masalah apa-apa gitu kan, tiba-tiba sakit, minta Tuhan untuk menengking si iblis. Ya, ini mungkin singkat saja. Amin. Kemudian yang kedua, seringkali si iblis menyerang tubuh manusia adalah lewat banyak hal sehingga kita tuh berpikir, udah saya lebih baik mati. Mungkin banyak kita dalam kondisi tertentu berpikir demikian. Dan percayalah, itu adalah pemikiran dari si iblis untuk menyerang tubuh kita. Amin ya saudara-saudari? Amin ya. Hati-hati dengan pemikiran itu yang membahayakan kepada tubuh kita. Amin. Jadi pekerjaan iblis tadi mulai dari pikiran kita bisa juga menyerang tubuh kita. Kemudian selanjutnya bisa juga menyerang roh kita lewat hati nurani. Ya. Jadi iblis itu waduh, lihai gitu ya. Pikiran enggak tembus, dikasih penyakit. Sampai orang tuh, udah deh, gua mendingan mati aja. Dikasih masalah dan sebagainya.
Kemudian bagi orang-orang yang sudah percaya, Tuhan mengaktifkan hati nurani kita. Ya, mengaktifkan hati nurani kita. Tetapi si iblis juga tidak tinggal diam. Dia juga bekerja lewat hati nurani, menuduh kita. Ya, menuduh kita. Nah, saudara-saudari mungkin pernah punya pengalaman ya, ketika kita berdosa, kita mengaku dosa di hadapan Tuhan. Tapi kayaknya enggak selesai gitu di hati kita. Kemudian berdoa lagi di hadapan Tuhan. Kayaknya enggak lepas. Terus saja ada di dalam hati nurani kita. Percayalah, itu adalah tuduhan si iblis. Karena pada dasarnya Tuhan itu setia dan adil. Ketika kita mengakui dosa kita, dia tuh setia dan adil. Dia mengampuni dosa-dosa kita. Nah, dengan hal itu kita perlu melihat ya, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan terhadap apakah ini teguran hati nurani dari Allah atau ini tuduhan si iblis lewat hati nurani. Kita baca nomor 1 sama-sama. Teguran Roh Kudus memberikan sedikit perasaan di batin kita. Kemudian menjadi semakin terang hingga kita jelas akan kesalahan kita. Ya, itu yang pertama. Jadi tuduhan hati nurani ini tuh semakin lama semakin kuat dan kita tuh jelas apa yang harus kita lakukan. Dosa apa yang perlu kita perbaiki. Tetapi tuduhan si iblis, dia tuh menuduh tapi sepertinya enggak ada kejelasan. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita baca sama-sama. Kedua, jika kita taati teguran Roh Kudus, maka untuk seterusnya kuasa dosa atas diri kita akan semakin berkurang. Nah, kalau kita mengaku dosa di hadapan Tuhan, terus kuasa dosa ini semakin lama semakin hilang, maka itu adalah perasaan hati nurani. Yang ketiga, akibat teguran Roh Kudus selalu mendekati kita kepada Tuhan. Tetapi akibat dakwaan iblis selalu membuat kita tawar hati dan kecewa. Jadi kalau tuduhan dari Roh Kudus membuat kita tuh semakin dekat kepada Tuhan. Tetapi kalau dakwaan si iblis, kita tuh semakin, aduh saya kayaknya nggak layak ya di hadapan Tuhan. Aduh saya berbuat dosa, kayaknya nggak layak saya melayani Tuhan. Hal itulah yang dilakukan oleh si iblis ya, tuduhan-tuduhan tadi. Kemudian keempat, kita baca sama-sama. Teguran Roh Kudus setelah kita mengaku salah di hadapan Tuhan, kalaupun tidak ada sukacita, setidak-tidaknya pasti ada damai sejahtera. Ya. Jadi ada ketika Roh Kudus bekerja menuduh kita, bisa jadi ada sukacita. Tapi kalaupun tidak ada sukacita, minimal di dalam diri kita tuh ada damai sejahtera. Ya. Amin. Kemudian kita baca sama-sama yang kelima. Teguran Roh Kudus selalu membawa kita memikirkan darah Tuhan. Tetapi dakwaan iblis sekalipun membuat Anda teringat akan darah, ia juga akan berkata kepada Anda, tidak ada gunanya. Nah, ini juga tuduhan si iblis. Ketika kita ada tuduhan Roh Kudus, mengaku dosa, kemudian kita ingat darah Tuhan, oh Tuhan sudah menebus kita. Terus bisa jadi nih pikiran kita, tapi kan lu berdosa lagi. Kamu berdosa lagi. Akhirnya lama-lama, aduh darah Tuhan nih udah enggak mempan di atas diri saya. Nah itu tuduhan si iblis. Ya, amin. Kemudian yang keenam terakhir, kita baca sama-sama. Teguran Roh Kudus berlalu. Allah menguatkan Anda agar Anda berlari lebih cepat, lebih bergairah, maju ke depan, dan tidak percaya kepada diri sendiri, melainkan semakin percaya kepada Tuhan. Amin. Jadi tuduhan dari Allah lewat hati nurani kita, dia tuh membuat kita semakin dekat, semakin berlari kencang, semakin maju di dalam kerohanian. Amin nggak saudara-saudari? Amin ya. Jadi hati-hati, kalau di luar itu, berarti ini tuduhan si iblis. Amin. Nah, jadi bagaimana untuk mengalahkan dakwaan si iblis? Yang pertama adalah kita harus percaya ada darah anak domba yang bisa menutupi
menghapus seluruh dosa kita. Kemudian yang kedua adalah perkataan kesaksian. Jadi setelah kita tidak terdakwa, kita harus memiliki perkataan kesaksian dari diri kita sendiri bahwa kita setelah dibebaskan oleh dakwaan itu. Amin ya. Dan yang terakhir adalah sikap kita. Sikap kita menjadi tepat. Nah, 3 hal ini ya saudara-saudari, bahwa secara objektif darah anak domba itu telah menyelesaikan segala hal. Yang kedua adalah perkataan kesaksian kita mengaminkan terhadap pekerjaan darah anak domba itu. Dan yang ketiga adalah sikap kita yang harus, amin, yang harus diperbaiki untuk bisa mengaplikasikan darah anak domba dan kesaksian kita. Amin ya, saudara-saudari. Oke. Kemudian yang terakhir, bagaimana kalau kasusnya bukan saya yang demikian, yang hati nuraninya tertuduh, tetapi ada teman saya, keluarga saya, dan orang lainnya. Nah, kita bisa membantu saudara-saudari, mereka semua dengan kita memberikan firman di dalam Ibrani pasal 10 ayat 22. Kita baca sama-sama. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus, ikhlas, dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Amin. Amin. Singkat cerita, saudara-saudari bisa membawa saudara atau saudari yang memiliki problem ini, amin, mendoa bacakan firman ini. Amin. Kemudian saudara-saudari tidak berhenti sampai di situ ya. Baik itu iblis bisa bekerja lewat pikiran kita, yang kedua lewat tubuh kita, yang ketiga lewat hati nurani kita, si iblis juga bisa bekerja lewat hal yang di luar, yaitu lingkungan kita. Jadi ini iblis tuh benar-benar gencar, ya. Bagaimana menggoda anak-anak Allah untuk undur dari hadapan Allah. Nah, sama halnya seperti di sini ya, dikatakan bahwa lingkungan itu semuanya seizin Allah. Tetapi ya bisa jadi dalam seizin Allah itu iblis secara aktif ya bekerja di atas lingkungan kita. Baik itu pekerjaan, keluarga, atau apapun juga yang ada di lingkungan kita bisa menjadi pekerjaan si iblis. Salah satu contohnya Rasul Paulus diberi duri dalam daging. Kemudian Ayub diberi penyakit, hartanya hilang dan semuanya. Itu adalah pekerjaan si iblis. Jadi dia bisa bekerja lewat lingkungan. Amin. Nah, bagaimana saudara-saudari melawan serangan iblis melalui lingkungan? Yang pertama, kita perlu tunduk kepada Allah. Bisa jadi ya, lewat izin Tuhan, ya, si iblis mencobai kita karena memang kita ada kesalahan. Ya, karena kita ada dosa. Ya, mungkin di berita 2 bulan kemarin, bagaimana kita menanggulangi dosa. Jadi kita perlu tunduk kepada Allah. Yang kedua adalah kita harus melawan iblis. Yang tadi ya, melawan si iblis. Dan yang ketiga adalah menolak rasa takut kita. Amin. Saya cepat saja. Jadi pekerjaan iblis bisa dari pikiran kita. Itu yang paling banyak. Nanti mungkin sesi kedua akan dibahas mengenai pikiran ya. Kemudian ada juga lewat tubuh kita, sakit penyakit, sampai perasaan, oh saya mah ingin putus asa, bunuh diri, dan sebagainya. Kemudian lewat tuduhan hati nurani, kamu mah dosa lagi, nggak akan ditebus, dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah lewat lingkungan kita, lewat problem pekerjaan, lewat ini, itu, dan lain sebagainya. Hati-hati dengan pekerjaan si iblis. Amin. Dan bagaimana kita harus melawan iblis dengan iman? Ya, saya cepat aja. Kita baca 1 Petrus pasal 5 ayat 9 sampai 8 sampai 9.
Kita baca sama-sama dengan suara yang lantang. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Amin. Baca lagi baris yang paling bawah sama-sama. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Amin. Nah, iman terhadap apa, saudara-saudari? Yang pertama adalah iman terhadap percaya bahwa Tuhan telah menyatakan dirinya. Bukan hanya menyatakan dirinya ketika waktu dahulu, ketika berinkarnasi, tetapi menyatakan dirinya lewat diri kita, bahwa dia bisa mengalahkan perbuatan-perbuatan si iblis. Amin. Yang kedua adalah percaya kematian Tuhan telah memusnahkan si iblis. Lewat kematian Tuhan, dosa-dosa kita sudah ditanggulangi. Bahkan kita yang memiliki tubuh daging ini, punya perasaan daging ini, bisa dimatikan oleh karya kematian Tuhan. Amin. Kemudian yang ketiga adalah percaya bahwa kebangkitan Tuhan membuat iblis malu. Kebangkitannya membuat kita memiliki roh kebangkitan yang bisa melampaui segala kelemahan-kelemahan kita. Dan yang keempat adalah percaya kenaikan Tuhan jauh melampaui kekuatan si iblis. Ya. Jadi dengan 4 hal tadi, semoga kita memiliki iman yang kuat bahwa si iblis harusnya sudah tidak berdaya. Amin nggak saudara-saudari? Amin ya. Baik. Semoga ya kita lewat kebenaran ini kita tahu apa yang harus kita lakukan, terutama dengan pikiran kita yang seringkali tertipu memikirkan hal-hal yang tidak perlu kita pikirkan. Amin. Sisa waktunya saudara kita akan melanjutkan. Amin, puji Tuhan saudara kita telah menguraikan dengan cukup rinci. Saya akan sedikit menyederhanakannya dan sedikit menambah. Ya, baik, kita akan melihat dari 2 kata ini sendiri, yaitu kata Satan dan iblis. Keduanya mengacu satu, tetapi Satan itu menurut teks aslinya itu kata benda. Ya, Satanas atau Satan juga. Ya. Ini mengacu kepada personanya, orangnya, makhluknya. Tetapi iblis itu menurut teks aslinya kata sifat, mengacu kepada sifatnya. Satan itu hanya ada 1 orang, tetapi iblis bisa ada di banyak orang. Karena sifatnya itu telah ditularkan, telah masuk melalui Adam, Hawa, dan akhirnya kepada semua umat manusia. Baik, nah saya ingin fokus kepada iblis, yaitu teks Yunaninya adalah, ya slide yang kedua, diabolos, yang berarti pengkhianat, pemfitnah, pemberi informasi yang berbahaya. Tadi saudara kita sudah memberitahu banyak informasi-informasi di dalam pemikiran kita. Penipu, penuduh palsu, ya. Dan yang terakhir tuh penentang tujuan Allah. Ini menurut makna dari kata aslinya, diambil dari kamusnya. Jadi ini sifat-sifat dari si Satan. Ya. Satan itu adalah iblis. Ya, sifatnya seperti ini. Nah, saudara-saudari, mari kita melihat iblis ini ada di mana. Ya, slide berikutnya.
Di sini dikatakan, saya meringkas 4 ayat ini, Yesus menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus dibunuh. Tetapi Petrus menegur dia. Katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu tuh apa? Hal itu tuh rencana Allah. Bahwa Yesus harus dibunuh untuk menyelamatkan manusia. Tetapi Petrus karena mengasihi Tuhan. Ya, ini bentuk kasih, ini bukan bentuk kejahatan. Ini Petrus mengasihi Yesus. Sehingga dia menegur, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-sekali takkan menimpa engkau. Ini bentuk kasih daripada Petrus kepada Tuhan Yesus. Tetapi reaksi Yesus, maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, bukan kepada iblis. Ya, Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus. Ya. Tetapi dengan menyebut nyahlah engkau iblis. Artinya Petrus adalah iblis. Iblis itu yang tadi saya katakan kata sifat. Kalau mau dirangkum, ya iblis itu menentang Allah, penentang. Jadi lihat, ada di mana iblis? Ada di dalam Petrus. Satan hanya ada satu, yaitu si malaikat yang memberontak itu. Tetapi iblis ada di dalam manusia. Nah, setelah mengatakan, enyahlah engkau iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku. Memang iblis seringkali menyandung orang untuk mengikut Tuhan. Ya, jadi hati-hati. Kalau ada kita menyandung orang, artinya kita udah jadi iblis. Ada orang mau mengikut Tuhan sungguh-sungguh, tapi karena perkataan kita, karena perbuatan kita, orang jadi tersandung, hati-hati. Bisa-bisa kita seperti Petrus, menjadi iblis. Ya, Yesus berkata, engkau batu sandungan bagiku sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah. Saudara-saudari, kalau kita tidak memikirkan apa yang dipikirkan Allah, maka kita adalah iblis. Karena iblis di sini kata sifat. Ya. Secara persona ya kita manusia, tetapi ada sifat iblis sehingga membuat kita menjadi iblis di hadapan Allah. Ya. Dan yang mengagetkannya di sini, Petrus itu memikirkan perkara-perkara manusia. Tuhan Yesus tidak berkata engkau memikirkan pikiran kotor. Tidak. Engkau memikirkan perzinahan, perbuatan jahat, kejahatan, rencana jahat. Bukan. Bukan itu. Yang ada dalam pemikiran Petrus itu adalah perkara-perkara manusia. Gitu. Yang tidak ada sekali di dalam pemikiran Allah. Tidak ada di dalam rencana Allah. Bukan ekonomi Allah. Ya, sekali lagi, nyahlah iblis, engkau batu sandungan sebab engkau memikirkan, engkau bukan memikirkan, kalau kita ganti katanya, ekonomi Allah. Nyahlah iblis. Kita boleh ganti, engkau tidak memikirkan ekonomi Allah. Rencana Allah. Tetapi engkau memikirkan persoalan-persoalan manusia. Ego. Saudara-saudari, apa yang ada dalam pemikiran kita? Saudara kita tadi telah menunjukkan
banyak pekerjaan iblis, tapi hari ini saya coba menekankan soal di pikiran aja dulu. Tadi ada penyakit yang dari setan, dari iblis, ada penyakit yang bukan dari iblis, tetapi semua penyakit kata dokter berasal dari pikiran. Pikiran yang tertekan, yang stres, yang takut, itu semua adalah kehilangan sukacita. Pemikiran iblis pasti membuat kita tertekan. Tidak ada sukacita dan itu menghasilkan penyakit. Saya di sini menekankan pikiran. Kalau Anda dan saya hanya memikirkan perkara-perkara manusia, tidak akan ada sukacita. Tidak akan ada damai sejahtera. Jadi kita lihat Petrus menjadi iblis karena dia tidak memikirkan ekonomi Allah. Dia tidak memikirkan rencana Allah, yang dia pikirkan hanyalah urusan-urusan pribadinya. Mungkin dia memang seorang, ada orang yang baik memikirkan keluarganya, bagaimana istrinya, anak-anaknya, agar semua menjadi baik. Enggak jahat, tetapi tidak memikirkan ekonomi Allah. Pikiran Allah. Hati-hati saudara-saudari. Tadi saudara kita juga menyinggung soal tampang iblis. Ya sebetulnya tampang iblis yang sejati itu baik. Beretika, bermoral. Tetapi tidak memikirkan ekonomi Allah. Iblis berusaha mengajari kita kebaikan. Kebaikan itu adalah bersumber dari pohon itu, pohon pengetahuan. Tetapi semua kebaikan itu bukan ekonomi Allah. Maka kita akan menjadi iblis di hadapan Allah. Artinya bukan secara persona kita adalah iblis, tetapi sifat iblis ada di dalam susunan kita. Jadi saudara-saudari, semoga hari ini kita disadarkan betapa perlunya pembaruan pikiran. Agar kita tidak lagi hanya memikirkan perkara-perkara manusia. Yang terakhir, slide yang terakhir. Ya, Roma 8 ayat 7. Sebab pikiran daging adalah, saudara-saudari, pikiran daging di sini belum tentu pikiran yang jahat. Itu artinya pikiran-pikiran yang tadi, perkara-perkara manusia, jasmania. Tetapi di sini adalah permusuhan. Bukan lagi tidak berkenan, bukan lagi Allah tidak menyetujui, tetapi menjadi musuh. Pikiran-pikiran yang kedagingan, yang jasmania, tidak ada hubungannya dengan ekonomi Allah, itu permusuhan terhadap Allah. Ya, karena ia tidak tunduk kepada hukum Allah. Dan hukum Allah di zaman perjanjian baru adalah hukum roh hayat. Ada di dalam batin kita, ada di dalam roh kita. Makanya di kita di pemulihan Tuhan terus-menerus menekankan perkara melatih roh. Ketika kita melatih roh, hukum Allah akan menguasai kita. Tingkah laku kita. Dan karena hukum Allah itu hukum roh. Berjalan menurut roh, itu sama saja dengan berjalan menurut hukum Allah. Sama. Dipimpin oleh roh, itu sama dengan dipimpin oleh hukum Allah dalam perjanjian baru. Karena hukum Allah dalam perjanjian baru adalah hukum roh hayat yang terdapat di dalam Roma 8 ayat kedua. Kemudian Roma 8 ayat ke-6, kamu karena pikiran daging adalah maut. Tetapi pikiran roh adalah hayat dan damai sejahtera. Tadi saudara kita sudah memberitahu ciri-cirinya.
Begitu ada pikiran roh, kita menjadi percaya Tuhan. Kita menyetujui firman Allah. Hasilnya itu damai sejahtera. Ya, pikiran roh adalah perasaan damai sejahtera. Artinya maut pun itu merupakan sebuah perasaan. Pikiran daging adalah maut. Yang dimaksudkan tuh perasaan maut. Tertekan, stres, takut, khawatir. Itu semua perasaan-perasaan maut. Dan hasilnya ya kita akan sakit tubuh kita. Baik saudara-saudari, kesimpulannya lawanlah iblis. Sebetulnya lawanlah pikiran alamiahmu. Caranya tadi telah ditunjukkan secara detail. Ya, saya sampaikan secara sederhana caranya. Latihlah roh Anda. Dengan bangun pagi-pagi, datang menghampiri Allah, menyeru nama Tuhan, berlatih baca hidup, berlatih doa baca. Itu sama dengan roh itu dikipas, kipas. Akhirnya menyala akhirnya masuk ke dalam pikiran kita. Sehingga di dalam Efesus 4 ayat 23, pikiran kita tuh menjadi roh pikiran. Sebelumnya pikiran kita tuh hanya pikiran saja. Tetapi dengan melatih roh, biarlah rohmu menyala-nyala. Efesus 4 ayat 23 mengatakan, ya, pikiran kita menjadi roh pikiran. Kalau di teks aslinya itu bukan roh pikiran, tetapi pikiran dan roh, kalau nggak salah. Tapi nggak perlu disajikan. Jadi, lawanlah iblis. Lawan itu bukan dengan hal yang lain, tapi dengan roh menyala, maka iblis tersingkir dari dalam pikiran kita. Bagian terbesar dari diri kita adalah jiwa, yaitu pikiran kita. Amin, saudara-saudari. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, firman Tuhan hari ini, oh Tuhan mendorong kami untuk melawan iblis. Tuhan, ada banyak hal yang mungkin belum kami pahami melalui penyampaian firman pagi ini. Tetapi tolonglah kami Tuhan, agar kami benar-benar bisa melawan iblis. Oh Tuhan Yesus, iblis ada di dalam pikiran Petrus. Begitu pula sering ada dalam pikiran kami. Tolong kami Tuhan melawan pikiran iblis di dalam diri kami sendiri. Dan kami tahu Tuhan bahwa roh itulah kekuatan untuk kami melenyapkan pikiran musuh. Yang adalah iblis itu sendiri. Oleh karena itu Tuhan, saudara-saudari di tempat ini perlu dirimu. Mulai dari bangun pagi perlu dirimu. Melatih roh, menyeru nama Tuhan, membaca firman Allah dengan hidup. Tuhan juga sepanjang hari latih kami terus menyeru nama Tuhan. Menjadi nafas kami. Oh, kami tahu Tuhan itulah praktek melawan iblis. Terima kasih Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, sama-sama katakan amin. Selamat pagi, sidang sampai di sini. Tuhan memberkati kita semua. Amin.